Pemirsa yang berbahagia, sayur dan buah organik yang nampak segar dan subur ini adalah sayur dan buah organik yang tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali, sehingga baik untuk kesehatan dan lingkungan atau tanah yang dipakai untuk menanam buah dan sayur ini tidak rusak, atau dalam bahasa Jawanya itu tidak bantat begitu. Meskipun organik, tapi biaya produksi untuk menanam sayur dan buah ini relatif tidak mahal karena bahan utamanya adalah sampah organik. Sampah organik ini bisa berasal dari sampah rumah tangga, rumah makan, warung atau toko buah, dan sebagainya, termasuk asrama. Biasanya asrama kan ada kantinnya ya, ada dapur untuk kantin. Jadi di dalam video ini kita tidak berbicara mengenai bagaimana membuat pupuk organik, tetapi bagaimana cara membuat media tanam organik dengan memanfaatkan sampah organik. Jadi bisa dibilang di sini dari alam kembali ke alam. Teknik pembuatan media tanam organik ini cocok bagi Anda, khususnya anak-anak muda yang tidak suka mencangkul ataupun yang tidak suka bau busuk pupuk kandang ya. Karena untuk membuat media tanam ini tidak perlu menunggu sampah organik itu menjadi busuk. Pemirsa yang berbahagia, sepertinya teknik pembuatan media tanam organik ini yang berasal dari sampah organik ini bisa menjadi solusi permanen untuk masalah sampah yang masih merupakan problem besar bagi Indonesia. Nah, bagaimana teknik atau metode pembuatan media tanam organik ini? Mari kita ikuti video ini sampai selesai supaya Anda mendapat gambaran yang menyeluruh dan bisa mempraktekkan di lingkungan Anda, sehingga Anda akan memperoleh manfaat dari cara atau teknik pembuatan media tanam organik ini, baik untuk menanam sayur, bunga, maupun buah. Selamat mengikuti. Ketemu lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Pemirsa, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai adanya teknik pengolahan tanah atau pembuatan media tanam secara organik, di mana teknik ini kalau dijalankan, teknik ini cukup murah atau bisa dibilang tidak mahal. Pembuatannya relatif sederhana, kemudian tidak butuh waktu lama untuk bisa ditanami berbagai tanaman. Ini berbeda dengan kalau kita membuat fermentasi. Jadi di sini tidak memerlukan proses pembuatan pupuk fermentasi. Teknik pembuatan media tanam organik ini dikembangkan di Bumi Sora, yaitu tempat wisata ekopark atau wisata alam di daerah Polobugo, itu di daerah Muncul, permandian Muncul itu ke arah Salatiga, kurang lebih hanya beberapa kilometer dari situ, naik ya arah Kopeng di Kabupaten Semarang. Nah, di sini saya berbahagia sekali karena bisa langsung didampingi atau diberikan penjelasan oleh salah satu petinggi di Bumi Sora, yaitu Bapak Widodo. Beliau dengan sangat gembira, sangat terbuka, sangat
ramah sekali melayani pertanyaan-pertanyaan dan menjelaskan bagaimana teknik pembuatan media tanam organik ini dan apa rahasianya sehingga teknik media tanam ini bisa begitu efektif, efisien, dan mudah cara pembuatannya. Nanti Anda akan bisa temukan dari penjelasan Bapak Widodo selaku petinggi di Bumi Sora Kabupaten Semarang. Mengenai Bumi Sora sendiri dan bagaimana pembuatan media tanam organik ini secara detail, tahap demi tahap, sekaligus prakteknya, kami akan berikan prakteknya. Itu akan kami bikin konten tersendiri, terlepas dari video ini atau konten ini. Untuk itu silakan Anda tunggu ya video kami yang akan menjelaskan secara rinci bagaimana tahapan-tahapan pembuatan dan contohnya langsung prakteknya pembuatan media tanam organik ala Bumi Sora ini di video yang berikutnya. Selamat mengikuti. Ini dengan Bapak Widodo dari Bumi Sora ya, Pak, Bumi Sora. Bumi Sora ya. Salatiga ya. Nah, ini Pak Widodo ini yang akan menjelaskan ini tentang tekniknya tadi, Pak. Coba Pak di ini, Pak. Jadi pertama saya membuat bedengan-bedengan dari kayu-kayu bekas ini. Ya. Nah, bentuknya nanti seperti ini, gitu. Ya. Lalu kita gelar segala macam kulit buah, rumput dan sebagainya, gitu. Nah, setiap selesai gelaran ini saya kocori dengan EM7. Nanti lapis berikutnya tak kasih lagi, misalkan sisa pakan ternak, sapi, domba dan sebagainya saya gelar lagi. Terus kemudian gelaran berikutnya bisa tak kasih sisa-sisa resto yang ada di sini, contohnya ini sisa-sisa resto, gitu. Nah, ada lalat dan sebagainya tidak masalah, nanti dia akan keluar maggot-maggot karena dia bertelur di situ. Lalu maggot-maggot itu yang mempercepat dia penghancuran. Justru jadi pengurai ya, Pak ya? Pengurai gitu. Okay. Nah, lapisan yang paling atas itu berupa tanah. Kurang lebih tebalnya hanya 2-3 cm. Kocori lagi dengan EM7. Besok siap ditanami langsung. Dan tidak akan terbakar, dia langsung tumbuh. Nanti hancur kulit durian. Ini kulit durian asli, nggak diapa-apain, nanti hancur sendiri. Wah, ini suara lalatnya. Nih, telur asin, biji durian, ya nasi, kulit telur, wah sampah-sampah. Ini kulit durian, Undung. Berarti ini sampah, tempat sampah. Berarti ini pertama kali sampah. Terus habis itu, Pak? Ini lapisan yang kedua, ini lapisan yang pertama nggak apa-apa. Pokoknya yang penting porus. Porus apa? Porus itu berarti dia tidak masih padat. Ini kan berungga-rungga. Iya. Jadi nanti habis ini dikasih rumput, sisa pakan dan sebagainya, gitu. Terus kemudian dikasih apa itu termasuk padat. Sisa resto itu termasuk padat. Digelarkan lagi, terus dikasih yang sersah lagi, yang kasar. Nah, terus yang terakhir kasih kohe, kemudian ditutup dengan tanah. Tidak ada tambahan apa-apa? Setiap kali saya satu layer, satu macam layeran gelaran itu tak kasih EM7. EM7 itu yang buatan sendiri. Buatan jenengan tadi? Ya. Kalau segini kira-kira EM7 berapa, Pak? Ya kan kayak buat dalam satu gembor itu, kocori aja selesai. Nanti berikutnya lagi kocori. Paling saya untuk satu bedengan itu saya habis sekitar 200 cc. Dan bisa lihat di sini. Ini paling baru ditanam kemarin. Ini hari kedua. Masih kelihatan kecil-kecil. Ditancapkan gini, ada benih harga 100 rupiahan ini selada merah kita tanam gitu. Ya, ini jadi benih
selada merah ya, paling Ya. harga Rp100 ya Pak ya. Ya, terus kemudian ini basil. Bisa hidup langsung, basil. Kemudian ini Pak Coy. Ini Pak Coy, ini selada hijau. Begitu. Oke Pak. Kemudian ini bayam dan cabai. Kita sebar di sana. Ini juga gitu Pak Coy sama selada. Ini Pak Coy sama selada karena untuk konsumsi resto. Nah, ini contohnya yang sudah siap panen. Umur Berapa? ini Berapa hari, umur 12-14 hari. Oh, 12-14 hari Iya. sejak tanam bibit Sudah tadi. tanam tadi yang harga Rp100. Oh, Gitu. nanti kalau segini kira-kira berapa ini Pak? Wah, itu Dari Rp100 itu biasanya ini kita langsung masuk resto, Pak. Jadi Oh. untuk konsumsi resto sendiri. kira-kira Begitu. Nah, lalu ini tanaman yang mahal, lettuce juga bisa tanpa penutup ya, gitu. Karena ini full organik, jadi ya ada lubang-lubangnya dikit, tidak apa-apa lah. Tapi overall ini bagus. nanti Kualitasnya berapa hari itu bagus. Pak kalau itu Pak? Ini sebenarnya sudah siap untuk dipanen. Oh. Jadi ini kita manennya sesuai dengan permintaan dari restonya. Gitu. Ini yang tanaman yang berbuah merambat juga bisa. Ini ketimun, bisa dilihat buahnya banyak. Timun. Ini Wah, gede-gede ya Pak. ya. Ini berapa hari Pak? Ini sudah 3 minggu. Dari bibit? Ya. Dari Ah. bibit sampai sekarang ini 3 Ya. minggu. Ini sudah juga. Jadi secara alami kita tidak perlu pupuk lagi sampai dia selesai. Iya, Pak. Jagung pun yang umurnya 70 hari ya toh, sampai 80 hari dia bisa. Ini jagung juga mentel-mentel besar-besar penuh ya. 70 hari ini ya Pak. Ini umur 70 hari Nah, ini Gitu. tanpa kimia. tanpa kimia sama sekali, tanpa penambahan pupuk ya. Kita Jadi hanya menggunakan kekuatan dari sampah yang sampah, ada ya. dan EM7. Pemirsa, demikian tadi metode atau teknik pembuatan media tanam organik yang sederhana, cepat, relatif murah, namun efektif dengan memanfaatkan sampah organik dan EM7. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.